Awal tahun 1942, Indonesia yang saat itu masih disebut Hindia Belanda berada dalam keadaan genting. Di satu sisi, Belanda merasa dirinya masih penguasa dengan sistem kolonial yang sudah mereka bangun lebih dari 3 abad. Tetapi di sisi lain, dunia sedang berubah cepat. Perang Dunia Kedua telah sampai ke Asia, dan Jepang muncul sebagai kekuatan baru yang khas akan sumber daya. Jepang bukanlah kekuatan kecil. Mereka sudah membangun angkatan laut modern, angkatan udara yang ditakuti, dan pasukan darat dengan disiplin baja. Dalam waktu singkat, mereka menguasai wilayah Asia Timur Raya, Manchuria, Cina, hingga Filipina. Target berikutnya jelas Hindia Belanda, tanah yang kaya akan minyak, karet, dan bahan mentah lain yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mesin perangnya. Serangan dimulai dengan cepat dan brutal. 17 Desember tahun 1941, Tarakan pusat minyak di Kalimantan diserang. Lalu Balikpapan, Manado, Ambon, dan kota-kota lain jatuh dalam hitungan minggu. Pasukan Belanda kewalahan. Mereka terbiasa menghadapi rakyat pribumi yang melawan dengan senjata seadanya. Tapi kini berhadapan dengan kekuatan militer modern yang bergerak cepat. Rakyat pribumi menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Tentara Belanda yang dulu arogan, yang sering memandang rendah penduduk lokal, kini berlari ketakutan. Senjata mereka jatuh, markas-markas mereka terbakar. Di sisi lain, Jepang mempropagandakan dirinya sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Banyak rakyat kecil yang diam-diam bersorak karena bagi mereka, siapapun yang bisa menumbangkan Belanda adalah harapan. Namun, di balik itu ada rasa was-was. Jepang bukan datang dengan tangan kosong. Mereka datang sebagai penjajah baru dengan disiplin keras dan ambisi besar. Salah satu titik penting adalah Bandung dan sekitarnya. Di daerah inilah terdapat pangkalan udara strategis, Kalijati, Subang. Jepang tahu jika mereka menguasai Kalijati, maka seluruh Jawa Barat bisa dikuasai dengan cepat. Dan benar saja, dalam waktu singkat lapangan udara itu jatuh ke tangan Jepang. Disinilah nanti sebuah perjanjian bersejarah akan ditandatangani. Perjanjian yang bukan hanya menentukan nasib Belanda, tetapi juga membuka jalan bagi bangsa Indonesia menuju babak baru. Tanggal 8 Maret tahun 1942 menjadi hari yang kelak dicatat sebagai titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Pagi itu, di lapangan udara Kalijati, suasana sangat tegang. Ruangan sederhana telah disiapkan dengan meja panjang di tengahnya. Di atas meja itu terletak lembaran kertas perjanjian yang sudah ditulis dengan rapi. Delegasi Jepang memasuki ruangan lebih dulu. Mereka dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Letnan Jenderal Masao Nishimura. Seragam mereka rapi, wajah mereka dingin dan penuh wibawa. Jepang datang bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk memaksa menyerah. Tak lama kemudian, rombongan Belanda masuk. Tampak Letnan Jenderal Harry Terporten, Panglima Tentara Hindia Belanda, bersama Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachauer. Langkah mereka berat, bahu tertunduk, wajah pucat pasi. Inilah wajah kekalahan. Bayangkan suasananya, ruangan hening. Hanya terdengar derit kursi dan napas berat para delegasi.
Rakyat Indonesia tidak hadir di ruangan itu, tapi nasib mereka akan ikut ditentukan. Ketika pena digoreskan di atas kertas, suara kecil itu bergema di seluruh sejarah. Dengan satu tanda tangan, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Perjanjian Kalijati ini bukanlah perjanjian damai. Ini adalah pernyataan resmi bahwa Belanda, setelah berabad-abad menjajah Hindia, tidak lagi berkuasa. Semua wilayah Hindia Belanda kini berada di bawah kendali Jepang. Bayangkan, 3,5 abad kekuasaan Belanda berakhir dalam satu hari. Di satu ruangan sederhana di Subang. Di luar ruangan, kabar itu menyebar cepat. Sebagian rakyat menyambut dengan sorak gembira. Akhirnya Belanda tumbang. Namun banyak juga yang merasa cemas. Jepang datang bukan sebagai pembebas, tapi sebagai penjajah baru yang lebih keras, lebih disiplin, lebih kejam. Setelah perjanjian itu, Jepang menjadi penguasa baru. Mereka menyebut dirinya sebagai saudara tua, membawa slogan Asia untuk Asia. Propaganda ini membuat sebagian rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk membebaskan. Namun kenyataan pahit segera terungkap. Jepang membutuhkan sumber daya besar untuk melanjutkan perang. Dan Hindia Belanda adalah lumbung emas bagi mereka. Beras, karet, minyak, semuanya dirampas. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, dikenal dengan istilah Romosha. Jutaan orang dikirim ke proyek-proyek berat, membangun rel kereta, jalan, hingga benteng pertahanan. Banyak yang tidak pernah kembali. Meski demikian, ada sesuatu yang berbeda dibanding masa Belanda. Jepang, meski keras, membuka peluang bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk bergerak. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan banyak tokoh lain dimanfaatkan oleh Jepang untuk menggerakkan rakyat. Tapi di balik itu, para tokoh bangsa melihat kesempatan. Mereka membangun jaringan, menanamkan nasionalisme, melatih organisasi, dan menyebarkan ide kemerdekaan. Dengan kata lain, meski Jepang menjajah dengan kejam, secara tidak sengaja mereka juga mempercepat lahirnya kesadaran nasional Indonesia. Kejatuhan Belanda di Kalijati menunjukkan bahwa penjajah bisa dikalahkan. Itu memberi semangat besar bagi bangsa yang selama ini ditindas. 3 tahun kemudian, ketika Jepang kalah oleh sekutu, Indonesia sudah siap. Rakyat yang dulu hanya penonton, kini bangkit sebagai pelaku sejarah. Dan pada 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Tanpa perjanjian Kalijati, mungkin jalannya akan berbeda. Tapi dengan peristiwa itu, sejarah memberi pesan jelas, kekuasaan penjajah tidak abadi. Dan dari penderitaan, lahirlah tekad untuk merdeka.